Petra Schneider menatap keluar jendela kaca rumah besarnya di kota kecil bernama Freiburg, Jerman Selatan. Hujan musim gugur membasahi dedaunan yang mulai coklat, seperti menggambarkan hatinya yang meredup. Usianya 45 tahun, dan sejak kematian suaminya 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Rumah itu terasa hampa meski luas dan indah. Petra hidup dalam kesendirian, hanya ditemani seekor kucing Persia tua dan suara jam antik di ruang makan. Di masa itu, satu-satunya sosok yang membawa sedikit warna dalam hari-harinya adalah seorang pemuda tukang kebun asal Indonesia bernama Arif. Ia bekerja selama hampir setahun di kebun belakang rumah Petra. Rumah Petra merawat mawar-mawar yang dulunya ditanam mendiang suaminya. Arif, dengan logat asingnya yang kental, namun senyum hangat dan tangan cekatan, membawa nuansa berbeda di lingkungan Petra yang kaku dan tertutup. Ia bukan hanya tukang kebun, tapi juga teman bicara yang sederhana dan tulus. Petra, yang terbiasa dengan percakapan formal dalam bahasa Jerman dan Inggris, justru menemukan kedamaian dalam obrolan patah-patah mereka tentang bunga, makanan Indonesia, dan kampung halaman Arif di Jawa Timur. Arif kerap bercerita tentang ibunya yang menjanda sejak ia kecil, sawah di belakang rumahnya, dan suara azan yang membangunkan pagi. Meski perbedaan usia dan latar belakang mereka jauh, Petra merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan cinta dalam arti romantis seperti di film-film, tapi rasa nyaman yang asing. Arif tak pernah mencoba mendekat secara berlebihan. Justru sikap hormat dan batas yang dijaganya membuat Petra diam-diam menghargainya lebih dalam. Namun hari itu, Petra menerima kabar bahwa visa kerja Arif tak bisa diperpanjang. Ia harus pulang ke Indonesia dalam seminggu. Tak ada air mata, hanya senyum lemah saat Arif menyampaikan itu. Terima kasih untuk semua kebaikannya, Frau Petra, katanya sopan. Petra mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahan yang baru ia sadari setelah kabar itu datang. Ia tak tahu bahwa kepergian Arif akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, sesuatu yang akan membawanya menembus jarak ribuan kilometer ke negeri yang belum pernah ia pijak, Indonesia. Dan di sanalah takdirnya mulai menunggu. Hari-hari menjelang kepulangan, Arif seperti dihitung mundur oleh Petra dengan rasa berat yang tak bisa ia cerna. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca, berjalan-jalan ke pasar, bahkan mengatur ulang tata letak ruang tamu. Tapi semua itu hanya menyisakan kehampaan. Tak ada lagi suara sekop yang menyentuh tanah basah, atau tawa pelan Arif saat menemukan kumbang bersembunyi di balik pot mawar. Petra bahkan mulai menyadari bahwa dirinya sering berdiri terlalu lama di jendela dapur hanya untuk melihat sosok Arif yang tengah menyapu daun-daun gugur. Ia tahu perasaannya berubah, bukan sekadar rasa simpati atau kesepian, melainkan kekaguman yang tumbuh perlahan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia adalah seorang janda Jerman berusia 45 tahun, dan Arif hanyalah seorang pemuda dari negara yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Hari terakhir Arif bekerja, langit Freiburg murung, menggambarkan suasana hati Petra di ruang tamu. Arif berdiri kikuk, membawa tas ransel lusuh yang seolah menjadi bagian dari dirinya. Saya akan rindukan bangga bunga di sini, katanya dengan nada pelan. Petra tersenyum, tapi suaranya serak, dan saya akan rindukan seseorang yang merawatnya dengan sepenuh hati. Ada jeda panjang. Keduanya tahu, kata-kata tak akan cukup. Arif menunduk, lalu dengan kaku menjabat tangan Petra. Sebelum melangkah keluar, ia berkata pelan, "Kalau Frau Petra suatu saat ke Indonesia, saya akan jemput di bandara." Kalimat itu seharusnya jadi penutup manis, tapi bagi Petra justru menjadi awal dari gelisah panjang. Hari-hari setelah kepergian Arif terasa sepi, seperti gereja kosong. Ia mencoba menulis email, tapi hanya menatap layar kosong. Ia membuka Google, mencari suhu udara di Surabaya dan kuliner Jawa Timur, lalu menutup laptop dengan gugup. Lalu, suatu malam, setelah berjam-jam termenung di balkon, Petra berkata pelan pada dirinya sendiri, mengapa tidak? Ia tak punya keluarga dekat lagi, tak punya kewajiban yang mengikat, hartanya cukup, lalu apa yang menahannya? Demi seseorang yang tak pernah menjanjikan apapun, namun menghadirkan ketulusan yang bahkan tak ia temui saat menjadi istri dari pria Jerman elit. Petra menyalakan lampu kamar, duduk di depan komputer, dan mulai mencari tiket pesawat ke Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, jantungnya berdetak lebih cepat karena harapan, bukan kesedihan.
Petra menggenggam paspornya dengan tangan yang sedikit gemetar saat duduk di ruang tunggu Bandara Frankfurt. Ia mengenakan jaket coklat tua, skarf rajut milik almarhum suaminya, dan tas kulit sederhana di pangkuannya. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Sementara ia sendiri masih nyaris tak percaya dengan langkah besar yang sedang ia ambil. Ia telah membeli tiket ke Surabaya, Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Karena memang tak ada yang perlu diberitahu. Sejak menjadi janda, Petra semakin terasing dari kerabat dan teman-teman lamanya yang sibuk dengan keluarga mereka sendiri. Ia memesan hotel kecil untuk seminggu pertama, menyewa jasa pemandu bahasa Indonesia secara daring, dan mencoba menghafal kalimat sederhana. Saya ingin ke desa. Perjalanan panjang itu menjadi pengalaman pertama Petra keluar dari zona nyaman. Ia tak terbiasa dengan makanan pedas, bau keringat yang bercampur dengan parfum murah di dalam pesawat ekonomi, atau petugas imigrasi yang tak terlalu ramah. Tapi ia tetap tenang, karena satu hal yang membakar semangatnya, kemungkinan untuk bertemu kembali dengan Arif. Saat tiba di Bandara Juanda, Petra disambut oleh hawa panas lembab yang membuat napasnya sedikit berat. Ia menatap sekeliling, mencari wajah familiar, tapi Arif tidak ada di sana. Tentu saja ia tak pernah memberitahu. Selama 2 hari pertama, Petra tinggal di hotel kecil di kawasan Gubeng. Ia menghabiskan waktu menjelajahi kota, mencicipi makanan yang membuat lidahnya bergetar, dan mendengarkan suara azan yang menggema dari masjid-masjid. Suatu malam, ia bertanya pada petugas hotel dengan aksen kaku, "Apakah Anda tahu desa bernama Pandaan?" Pandaan nama yang disebut Arif beberapa kali. Tempat ibunya tinggal, tempat ia pulang. Dengan bantuan peta dan supir sewaan, Petra berangkat ke sana keesokan harinya. Di dalam mobil, Petra diam menatap sawah-sawah hijau dan rumah-rumah kecil yang berserakan. Jalanan sempit dan truk-truk tua membuat perjalanan terasa lambat, tapi hatinya justru berdebar makin kencang. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini keputusan yang gegabah? Bagaimana jika Arif tak menginginkannya hadir? Tapi langkah ini sudah diambil. Ia telah melewati jarak lebih dari 11.000 kilometer. Bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena kerinduan yang tumbuh diam-diam, namun begitu kuat. Saat mobil perlahan memasuki desa yang dituju, Petra memandang keluar dengan mata yang basah oleh emosi. Disinilah cerita mereka akan benar-benar dimulai, entah sebagai kenyataan atau patah hati terakhir dalam hidupnya. Mobil berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan tanah. Petra turun perlahan, menatap sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Udara Pandaan lebih segar daripada Surabaya, dengan aroma tanah dan suara ayam dari kejauhan. Desa ini jauh dari bayangannya tentang dunia tropis yang penuh resor dan pantai. Ini adalah dunia sederhana, penuh keramahan, tapi sekaligus asing baginya. "Bu, Arif siapa ya?" tanya sopir sewa yang ikut menemaninya. Petra membuka catatan kecil di tasnya. Arif, saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi dia tinggal di desa ini," katanya. Ibunya tinggal di sini. Mereka mulai bertanya ke penduduk sekitar. Beberapa warga bingung melihat perempuan asing berbicara patah-patah dalam bahasa Indonesia. Tapi tak sedikit pula yang tersenyum dan mencoba membantu. Setelah hampir 2 jam berpindah dari satu rumah ke rumah lain, akhirnya seorang ibu tua mengenali nama itu. "Oh, Arif, iya, anak Bu Minah. Rumahnya di seberang sawah sana. Tapi dia sering keluar kota, kerja serabutan," katanya, ujar si ibu, sambil menunjuk jalan kecil di antara pohon pisang. Petra mengikuti arah itu. Kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ketidakpastian. Rumah yang dituju sederhana, berdinding kayu, dengan pekarangan kecil dan deretan pot bunga di depan. Hatinya bergetar saat melihat mawar merah yang tumbuh rapi di sudut pagar bambu persis. Seperti yang dulu ia minta Arif tanam di Freiburg. Seorang wanita paruh baya keluar dari pintu. Ia mengenakan kain batik dan kerudung sederhana, menatap Petra dengan heran. "Ibu siapa ya?" "Ya," Petra tersenyum canggung. "Saya, teman Arif dari Jerman." "Bu Minah?" Ibu Arif mengangguk pelan, masih tampak bingung. Ia mempersilakan Petra duduk di kursi bambu di teras. Dengan bahasa Indonesia terbata dan bantuan aplikasi terjemahan di ponsel, Petra mencoba menjelaskan bahwa ia datang jauh-jauh dari Eropa untuk mencari Arif. Bu Minah tampak kaget, lalu tertawa kecil. "Wah, Arif nggak cerita soal ibu. Dia kerja di Malang sekarang, tapi nanti malam dia pulang." Petra merasa napasnya lega setengah tak percaya. Setelah semua perjalanan dan pencarian, malam ini ia mungkin akan melihat Arif lagi. Namun,
Bersamaan dengan harapan itu, muncul juga rasa takut. Bagaimana reaksi Arif nanti? Apakah ia akan merasa terganggu atau justru bahagia? Menjelang senja, Petra duduk di beranda rumah Arif, memandang sawah yang diterpa angin lembut. Di kejauhan, suara gamelan dari masjid kecil mulai terdengar. Ini bukan dunia Petra. Tapi entah mengapa, ia merasa damai. Di sini seolah-olah hatinya telah tiba lebih dulu sebelum tubuhnya. Malam akan segera datang. Dan bersama gelapnya, sebuah pertemuan yang mungkin akan menentukan segalanya. Malam tiba perlahan di desa Pandaan. Angin membawa aroma kayu bakar dan suara jangkrik yang bersahutan. Petra duduk di ruang tamu rumah Buminah yang sederhana namun bersih. Di hadapannya, segelas teh panas dan sepiring pisang goreng disediakan dengan penuh keramahan. Tapi perutnya terasa terlalu tegang untuk makan. Malam ini, Arif akan pulang. Ketika suara motor tua terdengar mendekat, jantung Petra berdetak semakin cepat. Suara mesin mati di depan rumah. Lalu langkah kaki mendekat. Dari balik pintu kayu yang setengah terbuka, muncullah sosok Arif dengan wajah yang semula lelah, berubah jadi penuh keterkejutan. "Frau Petra," ujarnya pelan. Nyaris tak percaya, Petra berdiri dengan ragu. "Halo?" Arif. Hening melingkupi mereka selama beberapa detik. Arif menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba memastikan ini bukan mimpi. Lalu ia tertawa kecil, gugup, sambil mengusap tengkuknya. "Saya tidak menyangka Ibu datang ke sini?" Petra mengangguk pelan. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi, saya datang." Arif duduk perlahan, masih tampak bingung, bahkan sedikit cemas. Buminah hanya tersenyum. Lalu diam-diam masuk ke dapur, membiarkan mereka berdua berbicara. "Kenapa?" tanya Arif akhirnya. "Kenapa Ibu sampai sejauh ini?" Petra menatap mata Arif. "Karena kamu berbeda di antara semua orang yang pernah ada di hidup saya. Kamu satu-satunya yang tak pernah berpura-pura. Dan ketika kamu pergi, saya merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Arif terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi suaranya tetap tenang. "Tapi saya hanya tukang kebun, Bu. Saya tinggal di desa. Saya nggak tahu apa-apa soal dunia Ibu. Dan saya sudah meninggalkan dunia itu, Arif," kata Petra lembut. "Saya datang bukan untuk melihat kamu sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang membuat saya hidup kembali." Arif menunduk. "Tapi bagaimana nanti? Orang-orang akan bicara. Ibu terlalu baik, terlalu luar biasa." Petra tersenyum pahit. "Saya sudah terlalu lama hidup untuk takut pada omongan orang." Namun, di dalam hati Arif, masih ada perang yang tak mudah dipadamkan. Ia merasa rendah, tak pantas dalam budaya dan keyakinannya. Wanita setua Petra, apalagi dari dunia barat, sulit diterima sebagai pasangan. Ia memikirkan ibunya, saudara-saudaranya, bahkan warga desa yang bisa mencibir. Malam itu, mereka mengobrol lama di beranda. Tidak ada kepastian, tidak ada janji, hanya dua hati yang berusaha mencari titik temu di antara segala perbedaan. Petra tidur di kamar tamu dengan pikiran bergejolak. Ia sudah sejauh ini, namun jalan di depannya masih panjang dan berliku. Sementara Arif duduk seorang diri di bawah pohon mangga, menatap langit gelap. Perasaannya campur aduk. Bahagia, takut, bingung, dan tersentuh. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Pagi itu, langit Pandaan diselimuti mendung tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah alam pun sedang menahan napas, menunggu sebuah keputusan besar. Petra duduk di beranda, memandang anak-anak kecil bermain di jalan tanah. Di sampingnya, secangkir kopi hitam yang tak lagi hangat. Ia telah menunggu sejak fajar, namun Arif belum keluar dari kamarnya. Semalam, mereka bicara panjang tentang masa lalu, tentang kehidupan, dan tentang apa yang akan terjadi jika mereka memutuskan untuk bersama. Tapi jawaban itu belum datang. Petra tahu, ini bukan keputusan yang mudah bagi Arif. Terlalu banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Di dalam kamar, Arif berdiri di depan cermin kecil. Matanya sembab. Ia sempat menghubungi kakaknya yang tinggal di Sidoarjo, meminta nasihat. Kakaknya hanya berkata singkat, "Kalau kamu mencintai dia, jangan biarkan gengsi merusaknya. Tapi kamu juga harus siap menanggung semua risikonya." Ia terdiam. Ia tidak tahu mana yang lebih berat, menyakiti Petra dengan penolakan, atau menghadapi dunia dengan keberanian dan ketulusan. Akhirnya, menjelang siang, Arif keluar. Ia mengenakan baju koko putih dan celana bersih. Rambut disisir rapi. Petra bangkit berdiri saat melihatnya. "Ayo ikut saya ke masjid," kata Arif tenang. Petra terkejut. "Masjid?
masjid. Arif tersenyum kecil. Saya ingin kamu lihat bagian dari hidup saya yang mungkin belum pernah kamu tahu. Mereka berjalan kaki ke masjid desa yang sederhana. Sepanjang jalan, warga desa menatap mereka, ada yang berbisik, ada yang hanya mengangguk sopan. Petra berjalan di samping Arif. Sedikit gugup tapi juga penasaran. Setibanya di masjid, Arif meminta izin pada pengurus untuk bicara di ruang belakang. Di sana, dengan suara bergetar, ia menjelaskan keinginannya. Saya ingin menikahi dia, tapi sebelum itu, saya ingin dia mengenal Islam. Tidak harus langsung, tapi saya ingin dia tahu siapa saya. Bukan hanya sebagai Arif yang dulu merawat tamannya, tapi sebagai Arif yang hidup dengan iman dan tanggung jawab. Petra, yang mendengarkan lewat terjemahan pelan dari ponselnya, meneteskan air mata. Saya siap mengenal keyakinanmu, Arif, karena cinta yang tidak mengenal dan menghormati akarmu. Tidak pantas disebut cinta. Mereka kembali ke rumah Buminah menjelang sore. Buminah menyambut mereka dengan pelukan hangat. Ia tak banyak bicara, hanya menatap Arif dengan bangga dan menepuk pundaknya. Kalau kamu yakin, Ibu Ridho. Sore itu, di tengah langit yang mulai cerah, Petra dan Arif duduk berdampingan di bawah pohon mangga. Tak ada pelukan mesra atau ciuman seperti kisah cinta barat, tapi ada keheningan indah yang menyatukan dua hati yang telah melewati batas usia, budaya, dan jarak. Arif menatap Petra. Kalau kamu tetap ingin tinggal, kita mulai semuanya dari awal. Tapi kali ini, kita hadapi dunia bersama. Petra menggenggam tangannya erat. Saya tidak terbang sejauh ini, hanya untuk ragu. 2 bulan telah berlalu sejak hari itu, di bawah pohon mangga. Kehidupan Petra berubah. Bukan menjadi lebih mewah, tapi menjadi lebih bermakna. Ia kini tinggal di rumah kecil milik Arif bersama Buminah. Belajar memasak nasi goreng, mencuci pakaian di aliran sungai, dan bahkan menanam bunga di halaman, seperti dulu mereka lakukan. Di Jerman hanya saja tanahnya kini lebih merah dan basah oleh hujan tropis. Petra resmi menjadi mu'alaf 2 minggu setelah pertemuan mereka di masjid. Proses itu dilalui dengan hati yang tulus, bukan demi pernikahan semata, tapi karena ia benar-benar merasa menemukan kedamaian yang lama hilang. Di Jerman, Petra sering merasa kesepian, meskipun rumahnya besar dan bersih. Di sini, di rumah kayu sederhana, yang hanya punya 1 kipas angin, ia justru merasa dicintai. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga, imam masjid, dan keluarga Arif yang hadir. Tak ada gaun putih atau pesta besar. Hanya Petra dengan kebaya sederhana berwarna krem, dan Arif yang tampak gagah dengan baju koko dan sarung. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat momen itu terasa sakral dan indah. Setelah menikah, Arif membuka usaha kecil di kampung menjual tanaman hias dan sayur organik. Petra membantunya membuat katalog online, memotret tanaman, dan melayani pembeli yang kadang datang dari luar kota. Perlahan, usaha mereka mulai dikenal. Buminah, yang semula khawatir tentang perbedaan budaya, kini menganggap Petra seperti anak sendiri. Setiap malam, mereka duduk bersama di dapur, berbicara dalam campuran bahasa Jawa, Indonesia, dan kadang bahasa tubuh yang tak kalah fasih. Mereka tertawa, berbagi resep, dan saling menyayangi tanpa syarat. Sesekali, Petra menerima surat dari Jerman. Teman-teman lamanya menanyakan keputusannya mengapa memilih hidup di desa terpencil. Dengan seorang pria muda mantan tukang kebunnya, ia hanya menjawab dengan kalimat singkat, "Saya tidak kehilangan apapun, justru saya menemukan segalanya." Pada suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan di balik pepohonan, Petra dan Arif duduk di beranda rumah mereka. Angin membawa suara gamelan dari kejauhan. Petra menyandarkan kepalanya ke bahu Arif, lalu berbisik, "Kamu tahu, dulu saya pikir kebahagiaan itu harus dicari di tempat tinggi. Ternyata, justru ia tumbuh di tanah yang kamu rawat selama ini." Arif menggenggam tangannya erat. "Kamu rumah bagi saya, Petra. Dan kamu sudah memilih pulang." Mereka berdua tersenyum. Di antara dua dunia yang dahulu terasa begitu jauh, kini terbentang satu kehidupan baru. Tanpa kemewahan, tanpa gemerlap, hanya cinta yang tumbuh dari tanah, air mata, dan keberanian untuk memilih jalan yang tak biasa. Dan disitulah kisah mereka berakhir, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai bukti bahwa cinta sejati tak butuh izin dunia. Ia hanya butuh dua hati yang sama-sama berani menetap.